Halo, perkenalkan nama saya Gregorius Ronaldo, saya mahasiswa S1 khusus. Saat ini saya akan membahas tentang keperawatan paliatif yang berfokus pada pasien menjelang ajal, khususnya bagi pasien HIV/AIDS. Mari kita simak videonya. Jadi keperawatan paliatif adalah pendekatan perawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit serius, termasuk mereka yang berada dalam tahap menjelang ajal, yaitu proses akhir kehidupan ketika harapan hidup sangat terbatas dan kematian dianggap tidak terelakkan. Di sini fokus utama keperawatan paliatif yang pertama adalah mengendalikan gejala seperti nyeri, sesak nafas, atau kelelahan. Yang kedua, mendukung kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual pasien serta keluarga mereka. Yang ketiga, membantu pasien dan keluarga menerima dan mempersiapkan diri untuk akhir kehidupan dengan cara yang bermartabat dan sesuai nilai pribadi mereka. Tujuan adalah menjaga kenyamanan, mengurangi penderitaan, dan memberikan dukungan holistik selama masa-masa sulit ini. Jadi itu tadi penjelasan singkat tentang keperawatan paliatif yang berfokus pada pasien menjelang ajal, khususnya pada pasien HIV/AIDS. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemahaman kebutuhan pasien menjelang ajal, khususnya pada pasien HIV/AIDS. Yang pertama di sini saya akan membahas kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik pada tahap menjelang ajal pasien HIV/AIDS sering menghadapi berbagai gangguan akibat infeksi oportunistik, kanker, atau efek samping pengobatan. Kebutuhan utama meliputi yang pertama di sini ada pengolahan nyeri. Pasien mungkin mengalami nyeri akut atau kronis akibat kerusakan syaraf, luka, atau komplikasi lainnya. Sesak nafas bisa disebabkan oleh infeksi paru-paru seperti pneumonia, cairan di rongga paru, atau kelemahan otot pernafasan. Gangguan sistem tubuh. Yang pertama di sini ada mual, diare, kelelahan, luka pada kulit misalnya ulkus decubitus, dan dehidrasi adalah gejala umum lainnya. Pendekatan untuk mengurangi gejala fisik. Yang pertama, kita berikan obat-obatan seperti penghilang rasa sakit seperti morfin, sering digunakan untuk mengontrol nyeri berat. Yang kedua, antiemetik. Biasanya kita menggunakan ondansetron untuk membantu mual muntah. Terus ada oksigen tambahan digunakan untuk sesak nafas bila saturasi rendah. Yang kedua, ada obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi diare kronis. Yang terakhir ada di sini antiretroviral atau ARV, tetap dilanjutkan jika masih memungkinkan untuk memperlambat progresi penyakit. Terus saya akan membahas juga proses non farmakologis. Yang pertama di sini ada terapi pernafasan. Teknik seperti terapi pernafasan diafragma atau menggunakan ventilasi non invasif dapat membantu sesak nafas. Yang kedua, perawatan kulit menggunakan balutan khusus untuk luka decubitus dan menjaga kulit tetap lembab. Yang ketiga, pijat dan relaksasi membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan. Yang keempat, nutrisi dan hidrasi memberikan makanan yang lembut, tinggi kalori, dan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Dan yang terakhir, pendampingan psikologis menenangkan pasien melalui komunikasi suportif dan mendengarkan keluhannya. Tujuan utama adalah menjaga kenyamanan pasien, mencegah penderitaan, dan memberikan perawatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan spiritual. Nah, di sini yang ketiga saya akan membahas dukungan psikososial dan emosional khususnya pada pasien menjelang ajal pasien HIV/AIDS. Di sini dukungan psikososial dan emosional untuk pasien HIV/AIDS menjelang ajal. Yang pertama, perasaan pasien menjelang ajal. Pasien HIV yang mengalami akhir kehidupan sering merasakan berbagai emosi yang kompleks seperti kecemasan dan ketakutan. Mereka mungkin cemas tentang rasa sakit, proses kematian, atau dampak kematian pada keluarga. Ketakutan juga muncul karena stigma sosial terkait HIV/AIDS. Yang kedua ada kesepian. Beberapa pasien mungkin merasa terisolasi karena kehilangan dukungan sosial, penolakan oleh keluarga atau teman, atau keterbatasan interaksi karena kondisi kesehatan. Kehilangan makna hidup. Pasien mungkin merasa tidak berdaya, putus asa, atau kehilangan tujuan hidup. Yang kedua di sini cara perawat memberikan dukungan emosional, berbicara dengan penuh empati. Misalnya gunakan nada
suara yang lembut dan kata-kata yang menenangkan. Hindari memberikan nasihat yang menghakimi atau membandingkan situasi pasien dengan orang lain. Contoh, saya ini untuk mendengarkan apapun yang ingin Anda bagikan, Anda tidak sendiri. Mendengarkan kekhawatiran pasien. Berikan waktu tanpa terburu-buru untuk mendengarkan perasaan, ketakutan, atau harapan pasien. Hindari memotong pembicaraan, solusi langsung jika pasien hanya ingin didengarkan. Contoh, apa yang Anda paling khawatirkan saat ini? Saya ingin memahami lebih baik apa yang Anda rasakan. Memberikan rasa aman. Berikan informasi yang jelas tentang perencanaan perawatan untuk mengurangi ketidakpastian. Pastikan pasien merasa dihargai dan diperhatikan. Contoh, kami akan memastikan Anda merasa nyaman dan tidak perlu takut menghadapi rasa sakit. Tim kami ada untuk Anda saat ini. Terus, melibatkan dukungan sosial. Bantu pasien untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, atau kelompok dukungan jika memungkinkan. Fasilitasi kunjungan atau komunikasi virtual. Mendukung kebutuhan spiritual. Jika pasien memiliki keyakinan spiritual, ajak tokoh agama atau pendamping rohani untuk berbicara dan memberikan penghiburan. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung secara psikologis, memberikan rasa aman, dan mengurangi perasaan kesepian selama proses akhir kehidupan. Nah, di sini saya akan membahas dukungan kepada keluarga, khususnya pada pasien HIV/AIDS. Pentingnya dukungan keluarga. Keluarga sering mengalami stres emosional, rasa kehilangan, dan ketidakpastian saat mendampingi pasien menjelang ajal. Dukungan kepada keluarga penting untuk membantu mereka memahami dan menerima proses akhir kehidupan, mengurangi rasa kecemasan dan rasa bersalah terkait keputusan medis, memperkuat kemampuan mereka untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien. Yang kedua, cara perawat memberikan dukungan. Memberikan informasi yang jelas. Jelaskan proses kematian dengan cara yang sederhana dan sensitif. Contoh, saat ini tubuh pasien sedang melemah dan ini adalah bagian alami dari proses akhir kehidupan. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berbicara. Mendengarkan perasaan, pertanyaan, atau mengkhawatirkan ke keluarga tanpa menghakimi. Contoh, apa yang Anda paling khawatirkan saat ini? Kami di sini ada untuk membantu Anda. Memberikan dukungan psikologis. Sediakan ruang untuk keluarga mengekspresikan emosi mereka seperti kesedihan atau ketakutan. Jika diperlukan, libatkan psikolog atau konselor. Contoh, merasa sedih atau bingung dalam situasi seperti ini sangatlah normal. Membantu membuat keputusan medis. Jelaskan opsi perawatan dengan fokus pada kenyamanan pasien. Bantu keluarga memahami keputusan seperti penghentian tindakan invasif yang tidak memberikan manfaat. Contoh, kami menjaga pasien tetap nyaman tanpa harus menambah intervensi yang mungkin tidak membantu kondisi mereka. Pendekatan ini membantu keluarga menghadapi situasi yang lebih tenang, mendukung pasien secara optimal, dan menemukan makna dalam perpisahan yang bermartabat. Nah, yang keenam di sini saya akan membahas tentang cara menghormati keinginan pasien dan keputusan medis pasien pada pasien HIV/AIDS. Menghormati keinginan pasien dan keputusan medis pada pasien HIV/AIDS. Yang pertama, pentingnya mendengarkan dan menghormati keinginan pasien. Pada tahap akhir kehidupan, pasien memiliki hak untuk memilih jenis perawatan yang mereka terima atau tolak. Menghormati keinginan pasien sangat penting untuk memastikan bahwa mereka merasa didukung atau dihargai keputusan mereka, baik dalam hal pengobatan atau penggunaan alat bantu hidup. Yang kedua, di sini saya akan membahas cara perawat berkomunikasi dengan pasien atau keluarga. Yang pertama, pasti kita mendengarkan dengan empati. Perawat perlu memberikan ruang bagi pasien untuk berbicara tentang referensi mereka tanpa rasa takut atau dihakimi. Contohnya di sini, kami ingin memahami apa yang paling Anda inginkan dalam situasi ini, apa yang Anda ingin fokus dalam perawatan ini. Yang kedua, menyediakan informasi yang jelas, memberikan penjelasan yang lengkap mengenai opsi perawatan, risiko, dan manfaat sehingga pasien dan keluarga dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi. Contohnya, jika Anda memilih untuk mengurangi atau menghentikan pengobatan tertentu, kami akan memastikan bahwa kenyamanan dan kualitas hidup tetap menjadi prioritas utama.
bekerja sebagai pemberi dukungan, bukan mengambil keputusan. Perawat tidak memaksakan keputusan tertentu, melainkan menjadi mediator untuk mendukung pilihan pasien. Contoh, kami ada di sini untuk mendukung Anda dalam keputusan apapun yang Anda ambil. Apa yang ada rasa paling sesuai dengan nilai-nilai yang Anda inginkan. Terus ada berkolaborasi dengan keluarga. Jika pasien setuju, perawat dapat melibatkan keluarga dalam diskusi keputusan medis untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan mendukung keputusan tersebut. Contoh, bagaimana perasaan Anda tentang keputusan ini? Apakah ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan bersama keluarga? Menghormati keinginan pasien, memberikan rasa tenang, dan memberikan kontrol atas situasi yang penuh ketidakpastian sehingga memastikan akhir kehidupan yang bermartabat sesuai dengan harapan mereka. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi tentang pasien menjelang ajal, tentunya pada pasien HIV/AIDS. Kesimpulannya di sini, pendekatan holistik yang melibatkan aspek fisik, emosional, spiritual, dan sosial sangat penting dalam merawat pasien HIV/AIDS yang menjelang ajal. Pendekatan ini harus dilakukan dengan penuh empati, sensitif terhadap kebutuhan unik pasien dan keluarganya, serta didasarkan pada dukungan yang mendalam untuk menciptakan kenyamanan dan menghormati martabat pasien. Perawat memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang memperhatikan segala aspek tersebut sambil tetap memberikan ruang bagi pasien untuk membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Rekomendasi di sini saya memberikan perawatan yang holistik. Perawat harus memberikan perawatan yang mencakup pengolahan gejala fisik seperti nyeri, sesak nafas, dan dukungan emosional serta spiritual. Yang kedua, menghormati martabat pasien. Selalu menjaga kehormatan pasien dan memastikan bahwa mereka merasa dihargai, didengar, dan diberikan rasa aman. Yang ketiga, dukungan keluarga. Perawat perlu melibatkan keluarga dalam keputusan perawatan dan memberikan dukungan psikososial yang diperlukan agar keluarga dapat menghadapi proses akhir dengan baik. Yang keempat, menjaga kualitas hidup. Fokus utama adalah memastikan bahwa pasien dapat menjalani sisa hidupnya dengan nyaman, bahkan menghadapi akhir kehidupan yang tidak terelakkan. Dengan pendekatan yang holistik, empati, dan sensitif, perawat dapat membantu menciptakan lingkungan yang penuh dukungan dan memastikan dukungan sepenuhnya dalam menghadapi proses akhir kehidupan. Sekian pembahasan dari saya tentang perawatan paliatif khususnya pada pasien menjelang ajal HIV/AIDS. Terima kasih sudah menonton.